Kalau pikiranmu terus berisik, itu bukan karena kamu lemah. Mungkin kamu cuma belum tahu cara menenangkannya. Ada suara kecil di dalam kepala yang terus berbisik, mempertanyakan setiap langkah, meragukan setiap keputusan. Kamu lelah, tapi pikiran tak pernah tidur. Rasanya seperti terjebak di labirin kekhawatiran yang tak punya pintu keluar. Tapi bagaimana kalau ada cara keluar? Bukan solusi instan, tapi langkah nyata. Satu tindakan kecil, setiap hari. Selama 7 hari berturut-turut yang bisa jadi awal dari hidup yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih damai. Mau bukti? Mari kita bahas. Hari pertama ini, kamu nggak disuruh jadi versi terbaik dari dirimu. Kamu cuma diminta berhenti sebentar, matikan notifikasi, jauhkan ponsel, cari tempat yang tenang, duduk, tarik napas perlahan, lalu keluarkan pelan-pelan. Ulangi itu selama 10 menit, tanpa distraksi, tanpa target. Di era serba cepat seperti sekarang, diam sering dianggap malas. Tapi nyatanya, banyak luka mental muncul bukan karena terlalu sedikit aktivitas, tapi karena terlalu banyak kebisingan. Kita hidup di tengah notifikasi, ekspektasi, dan perbandingan yang nggak henti-henti. Akhirnya, pikiran terus menyala, bahkan saat badan sudah rebah, ke kasur. Momen diam ini mungkin terasa aneh di awal, tapi justru di sanalah kamu bisa dengar isi hatimu sendiri. Kadang, bukan masalahnya yang bikin overthinking, tapi karena kamu nggak pernah kasih ruang buat mencerna apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan. Jadi, biarkan hari pertama ini jadi awal dari kesadaran baru, bahwa diam bukan kelemahan, tapi kekuatan. Dan tenang, bukan datang dari luar, tapi dari keputusan untuk hadir di dalam dirimu sendiri. Hari kedua ini bukan tentang mencari solusi, tapi tentang membuang beban. Ambil buku catatan atau selembar kertas kosong, lalu tulis. Tulis semuanya. Apapun yang ada di kepalamu, yang mengganggu, yang bikin cemas, bahkan yang terdengar sepele atau nggak masuk akal. Biarkan tanganmu bergerak bebas, jangan disensor, jangan diedit. Ini bukan soal menulis indah atau rapi, ini soal mengeluarkan apa yang terlalu lama kamu pendam. Overthinking sering terjadi karena pikiranmu terlalu penuh, tapi nggak pernah diberi saluran keluar. Seperti botol tertutup yang terus dikocok, lama-lama meledak. Menulis membuatmu punya jarak. Yang tadinya hanya suara kacau di kepala, sekarang bisa kamu lihat di depan mata. Kadang kamu akan sadar, loh, kenapa aku takut sama hal ini ya? Atau kenapa ini terus aku pikirkan, padahal nggak terlalu penting. Dan disitulah keajaiban dimulai. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu mulai paham. Hari ini kamu belajar bahwa menulis bukan cuma soal menuangkan kata, tapi juga tentang membebaskan diri dari beban, dari tekanan, dari pusaran pikiran yang gak pernah berhenti. Hari ini, kamu gak diminta bahagia, tapi kamu diajak untuk menghargai keberadaanmu. Coba ambil waktu beberapa menit. Pejamkan mata dan ucapkan pelan-pelan dalam hati. Terima kasih karena aku masih di sini. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Saat kamu overthinking, otakmu akan fokus ke semua hal yang belum kamu capai. Semua kekhawatiran tentang masa depan, semua penyesalan tentang masa lalu, dan kamu lupa satu hal penting. Kamu masih bernapas, kamu masih bangun hari ini, kamu masih punya kesempatan. Hari ini, tulis 3 hal saja yang bisa kamu syukuri, sekecil apapun. Bisa jadi udara pagi yang sejuk, senyuman orang terdekat, atau tubuhmu yang masih bekerja keras, walau kamu sering mengabaikannya. Rasa syukur itu seperti jangkar. Saat pikiranmu ingin melayang terlalu jauh, ia akan menarikmu kembali ke momen ini, ke sekarang. Kamu tidak harus merasa baik dulu untuk bersyukur. Justru dengan bersyukur, kamu mulai merasa sedikit lebih baik. Dan kadang, itu cukup untuk bertahan 1 hari lagi. Hari ini, waktunya kamu menatap apa yang selama ini kamu hindari, ketakutan. Ambil kertas dan tulis kalimat ini di bagian atas. Aku takut. Lalu lanjutkan kalimat itu. Tulis sebanyak mungkin tentang hal-hal yang membuatmu gelisah, yang bikin kamu khawatir, bahkan yang kamu malu untuk akui. Tulis semua, tanpa menghakimi. Setelah selesai, baca perlahan.
dan tanyakan satu pertanyaan sederhana untuk setiap ketakutan itu. Apa yang bisa aku kendalikan dari ini? Overthinking sering tumbuh dari perasaan tidak berdaya. Tapi saat kamu mulai memilah, mana yang bisa kamu ubah dan mana yang hanya bisa kamu terima, disitulah kamu mulai lepas dari cengkramannya. Mungkin kamu takut gagal, tapi kamu bisa belajar. Mungkin kamu takut ditinggalkan, tapi kamu bisa memilih tetap utuh meski sendiri. Dengan mengakui ketakutanmu, kamu tidak jadi lemah. Kamu justru mulai berani. Dan dengan menuliskannya, kamu memindahkan beban itu keluar dari kepalamu. Hari ini, kamu belajar satu hal penting. Ketakutan yang ditulis bisa dilihat. Ketakutan yang dilihat bisa dihadapi. Dan yang dihadapi, akhirnya bisa dilewati. Hari kelima ini, kamu akan melakukan sesuatu yang terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Membuat batas. Mulailah dengan satu keputusan kecil. Matikan notifikasi yang tidak penting. Jangan buka media sosial dulu. Dan kalau kamu bisa, pilih satu waktu hari ini untuk benar-benar offline. Bahkan hanya selama 1 jam. Di dunia yang terus menuntut perhatianmu, menetapkan batas bukan egois. Itu perlu. Overthinking seringkali muncul bukan karena masalah di dalam dirimu, tapi karena terlalu banyak kebisingan dari luar yang kamu izinkan masuk. Kamu terus membandingkan hidupmu dengan orang lain, terus menjawab permintaan yang seharusnya bisa kamu tolak, terus merasa harus ada untuk semua orang, kecuali untuk dirimu sendiri. Hari ini, kamu belajar berkata, tidak. Bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu juga butuh ruang untuk bernapas, untuk merasakan hidup tanpa tekanan dari luar. Ingat ini, kamu bukan robot. Kamu nggak harus selalu ada setiap saat. Kamu berhak untuk menjauh sebentar, agar bisa kembali dengan lebih utuh. Dan batasan yang kamu buat hari ini bisa jadi penyelamatmu di kemudian hari. Hari ke-6 ini, kamu diajak untuk bergerak. Tapi bukan demi berat badan ideal, bukan demi penampilan. Kamu bergerak demi satu hal yang lebih penting. Kesehatan pikiranmu, kecemasan dan overthinking. Bukan cuma tinggal di kepala. Mereka mengendap di tubuh, di bahu yang tegang, di leher yang kaku, di napas yang terasa pendek, dan kamu mungkin gak sadar bahwa rasa sesak itu bukan datang dari luar, tapi dari energi negatif yang menumpuk terlalu lama di dalam. Hari ini, cukup lakukan gerakan ringan, jalan kaki 15 menit, stretching sederhana, atau putar musik dan menarilah bebas di kamar. Biarkan tubuhmu bergerak sesuka hatinya, tanpa aturan, tanpa beban. Kamu akan terkejut betapa banyak pikiran gelap yang perlahan larut bersama keringat. Tubuh adalah jembatan menuju ketenangan. Saat kamu terhubung kembali dengannya, pikiranmu juga ikut tenang. Kadang, jawaban dari kekacauan batin bukan dibicarakan, bukan dipikirkan, tapi dirasakan lewat gerakan. Hari ini, kamu tidak hanya hidup di kepala. Kamu hadir sepenuhnya, di tubuh, di napas, di momen ini. Dan itu adalah bentuk perawatan diri yang paling jujur. Hari terakhir, hari untuk melepaskan. Ambil waktu hari ini untuk duduk diam. Renungkan satu hal yang paling sering mengganggumu. Entah itu kegagalan yang lalu, ketakutan akan masa depan, atau orang-orang yang tidak bisa kamu pahami. Biarkan semuanya muncul ke permukaan. Lalu, dalam hati, ucapkan pelan. Aku izinkan ini pergi. Aku tidak bisa mengubah semuanya, tapi aku bisa memilih untuk tidak terus menahannya. Kita sering tersiksa bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita terus mengulang-ulangnya di kepala. Terus ingin mengontrol hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Melepaskan bukan berarti kalah, bukan menyerah, tapi mengakui bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu tidak apa-apa. Melepaskan adalah memberi ruang bagi hal-hal baru untuk datang. Melepaskan adalah memberi damai untuk diri sendiri yang terlalu lama menggenggam luka. Hari ini, kamu belajar berbesar hati bahwa ketenangan bukan datang karena semua masalah selesai, tapi karena kamu berhenti memaksa diri untuk mengendalikan segalanya. Dan di titik itu, kamu akan sadar, hatimu lebih ringan dari yang kamu kira. 7 hari, 7 langkah kecil. Tapi setiap langkah itu mengajakmu untuk kembali pulang ke dalam dirimu sendiri.
Kamu mungkin belum sepenuhnya terbebas dari overthinking. Tapi kini kamu tahu satu hal penting. Kamu tidak harus terus hidup dalam jeratnya. Kamu punya pilihan untuk jeda, untuk menulis, untuk bersyukur, untuk menghadapi takutmu, untuk membuat batas, untuk bergerak, dan yang paling penting, untuk melepaskan. Setiap hari kamu membuktikan bahwa kamu bisa, bahwa ketenangan bukan hal yang mustahil, bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tapi bisa kamu bangun dari dalam. Dari satu momen ke momen berikutnya, dari satu napas ke napas berikutnya. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apakah kamu ingin kembali ke cara hidupmu yang lama, atau melanjutkan perjalanan ini menuju hidup yang lebih sadar, lebih damai, dan lebih kamu? Pilihannya selalu ada di tanganmu. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan diam saja. Bagikan video ini ke orang-orang yang juga sedang lelah dengan pikirannya sendiri. Karena kadang, satu video bisa jadi titik balik hidup seseorang. Tulis juga di kolom komentar, hari keberapa yang paling mengubah cara pandangmu. Aku ingin baca. Dan mungkin, orang lain pun akan terinspirasi dari ceritamu. Dan kalau kamu butuh lebih banyak pengingat untuk tetap waras di dunia yang terus berisik ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita akan terus belajar, bertumbuh, dan menenangkan pikiran bareng-bareng.